Halo teman-teman, jumpa lagi dengan anak buah Bagi. Kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 980 yang berjudul Musik Gelut. Tetapi kali ini kita tidak akan merecap cerita chapternya secara keseluruhan. Kita akan mengulas sisi baik, kekurangan, dan sisi buruknya. Selain itu, kita juga akan menganalisa di bagian tertentu yang menarik untuk dibahas nantinya. Oke, sekarang putar intronya dulu. Yang pertama adalah Apu tampil secara kredibel, di mana Apu mampu melayangkan jurus kepada Luffy dan Zoro yang memiliki Kenbunsoku Haki. Tetapi Kenbunsoku Haki Zoro dan Luffy tidak mampu mendeteksi jurus yang dilancarkan oleh Apu. Tentunya ini sangat menarik, di mana serangan Apu mampu memberikan dampak dan kebingungan bagi Luffy dan Zoro. Lalu yang kedua adalah elemen kejutan di atas kejutan. Kita tahu bahwa menyelinap dan menyamar untuk menyerbu ke Onigashima adalah rencana serangan kejutan. Kita tahu bahwa Luffy dan kru topi jerami yang lain tak akan mampu mengikuti rencana ini. Tentunya ini bukan menjadi kejutan bagi para penggemar One Piece. Tetapi kejutan di atas kejutannya adalah ketika Eustace Kid yang sebelumnya merasa diuntungkan oleh Luffy dan Zoro yang mengacau, ikut mengacau juga. Ketika Kid menyerang Apu, siapa yang menyangka jika Kid yang kita kira akan tetap menyusup diam-diam demi balas dendam kepada Kaido akan terpancing emosinya untuk menyerang Apu karena dendam kesumat dan ikut mengacau. Yang ketiga adalah konflik internal yang penuh intrik. Kita tahu bahwa di chapter sebelumnya Kaido membuat sayembara kepada Tobiropo. Barang siapa yang bisa menemukan Yamato dan membawanya ke hadapan Kaido, mereka akan diberi kesempatan untuk menantang para All Star. Tetapi ini sepertinya tidak akan berjalan mudah dan lancar bagi para Tobiropo. Queen berniat mengalahkan salah satu Tobiropo untuk menyelenggarakan sayembaranya sendiri. Karena Queen ingin memberikan hadiah berupa satu kursi Tobiropo bagi siapa saja yang bisa menangkap Luffy dan Zoro. Setelah kita membahas sisi baiknya, sekarang kita akan menganalisa kekurangan dari chapter One Piece 980 ini. Yang pertama, kekacauan yang tak sesuai ekspektasi. Setelah melihat ekspresi marah yang serius di halaman akhir chapter kemarin, tentunya kita mengharapkan situasi kekacauan yang meriah di chapter ini, di mana Luffy akan mengamuk dan memberikan efek kekacauan yang besar di pesta ini. Tapi sayangnya setelah bingung karena mendapat serangan dari Apu, Luffy dan Zoro berniat kabur dari TKP pertarungan. Bahkan Queen saja di chapter ini mengharapkan Luffy dan Zoro memberikan pertunjukan yang menarik. Yang kedua, libur lagi. Setelah menunggu selama 2 minggu untuk menunggu rilisnya chapter 980 ini, minggu depan libur lagi. Meskipun tanpa penjelasan yang panjang lebar tentang hal ini, kalian juga pasti tahu gimana rasanya nunggu 2 minggu lalu baca chapternya 20 menit untuk menunggu 2 minggu lagi. Tapi mau bagaimana lagi, kondisi pandemi saat ini sangat menyebalkan, bukan? Kita doakan saja semoga Oda Sensei senantiasa diberikan kesehatan supaya kita masih bisa menikmati serial One Piece yang kita cintai ini. Sementara untuk sisi buruknya, chapter 980 ini tidak ada sisi buruknya menurut saya. Karena secara keseluruhan chapter ini adalah chapter yang solid, di mana kita disuguhi adegan laga yang selama ini kita nantikan. Meskipun dikit sih. Baiklah, setelah kita mengulas sisi baik, kekurangan, dan sisi buruknya, kita akan masuk ke segmen analisis detail chapter 980 ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kekuatan dari Apu. Di Arc Sabaody, ketika Apu menyerang Kizaru dengan jurus musik gelutnya, Apu sukses mencincang Kizaru. Dan di chapter ini, Apu dengan jurus yang sama sukses melukai Luffy dan Zoro. Serangan Apu kepada Kizaru meskipun sukses membuat Kizaru terpotong-potong, sepertinya tidak dilapisi oleh Busosoku Haki. Maka dari itu,
Sebagai pemilik kekuatan Logia, Kizaru baik-baik saja. Lain halnya dengan Luffy dan Zoro yang terluka secara fisik karena bukan pemilik kekuatan Logia. Yang menarik di sini adalah ketika kita tahu bahwa Laksamana sekelas Kizaru pasti memiliki Ken Bunsoku Haki. Zoro dan Luffy juga mampu menggunakan Ken Bunsoku Haki. Apalagi Ken Bunsoku Haki Luffy di tingkat yang lanjutan. Tetapi kenapa Kizaru, Luffy, dan Zoro mampu terkena serangan dari Apu? Dugaan saya karena suara tidak bisa dilihat oleh mata bahkan haki, sehingga menggunakan haki sekalipun takkan mampu mendeteksi serangan dari Apu, kecuali menggunakan Busosoku Haki sebelum Apu dalam tanda kutip bermusik. Mungkin serangannya masih bisa ditangkal. Di sini kita belum mengetahui juga apakah serangan berbasis gelombang suara milik Apu ini bisa dilapisi oleh Busosoku Haki atau tidak. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah serangan dari Apu ini bisa dilapisi Busosoku Haki atau tidak? Berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang konflik internal di kalangan bajak laut buas, di mana Queen berniat mencongkel salah satu anggota Tobiropo dari kursi jabatannya. Tentunya ini akan sangat menarik, di mana Tobiropo kedepannya akan berhadapan dengan salah satu All Star, yaitu Queen, demi mempertahankan kursi jabatan mereka. Ada potensi battle royale terjadi dalam internal bajak laut buas Kaido. Tentunya Queen tidak akan pilih-pilih siapa Tobiropo yang akan dilengserkannya. Apakah nanti kita akan melihat pertarungan antara Queen melawan seluruh anggota Tobiropo, atau hanya bertarung melawan salah seorang Tobiropo yang sedang tidak beruntung karena Queen ingin mencongkelnya dari jabatan Tobiropo? Konflik kepentingan ini pastinya akan menjadi keuntungan tersendiri bagi aliansi samurai, Ming, dan bajak laut, di mana mereka bisa memanfaatkan hal ini untuk melancarkan serangan kejutannya secara efektif. Di chapter ini belum terlihat seperti apa sosok dari anak Kaido. Apakah nantinya anak-anak dari Big Mom ikut campur juga dalam konflik internal ini? Kita nantikan saja kelanjutannya di chapter selanjutnya. Sekian review One Piece chapter 980 dari Anak Buah Bagi. Jika teman-teman suka dengan video review chapter kita, silakan pencet tombol like dan subscribe-nya. Karena Anak Buah Bagi sangat menghargai terhadap apresiasi yang teman-teman berikan kepada video dan channel kita, dengan bentuk suguhan video konten One Piece yang menarik ke depannya. Sampai jumpa di video Anak Buah Bagi yang selanjutnya. Ciao.